Nadia Nur Fadila dengan NIM 2311306051 semester 4. Di sini saya akan menyampaikan praktik mengajar IPA kelas 5 SD tentang cahaya dan sifat-sifatnya untuk memenuhi tugas mata kuliah IPA SD dan MI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelasnya pimpin doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, ibu lihat nih masih banyak nih meja-meja kosong sama kursi-kursi yang kosong. Kira-kira siapa yang nggak masuk temannya? Hanif, Habibi, Kuin, Halid. Nah, dari berempat itu kira-kira temannya kemana? Ada yang sakit kah? Sakit. Acara keluarga juga. Oh, yang sakit kita doakan supaya temannya lekas pulih. Pinter. Nah, ada yang tahu nggak sih kita hari ini mau belajar tentang apa? Cahaya dan sifat-sifatnya. Iya betul, kita hari ini belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Nah, tujuan pembelajaran dari cahaya dan sifat-sifatnya itu agar peserta didik itu mampu mengidentifikasikan sumber cahaya dan sifat-sifatnya melalui pengamatan dan percobaan sederhana. Yang kedua, agar peserta didik mampu menyajikan hasil percobaan tentang sifat cahaya seperti memantulkan, pembiasan, dan penyerapan dalam bentuk laporan tertulis dan presentasi. Kalian pernah nggak sih kalian ini masuk ke dalam ruangan yang gelap itu tanpa ada cahaya? Pernah? Terus apa yang kalian rasakan? Kayak, aduh takut kah? Cemas kah? Takut. Pertanyaan tadi merupakan apresiasi yang berkaitan erat dengan materi cahaya. Adapun video di atas ini menunjukkan bahwa cahaya ini terbagi menjadi dua, yaitu cahaya buatan dan cahaya alami. Jadi di depan kalian ini ada alat-alat untuk membuktikan cahaya. Di sini ibu akan mematikan lampunya terlebih dahulu. Nah, perhatikan cahaya yang ibu pantulkan. Apakah cahaya dapat dipantulkan? Ya, dapat. Nih, mengapa cahaya bisa menembus benda ini? Ada yang tahu? Tidak. Apakah semua benda bisa dilewati sama cahaya? Tidak. Bisa? Tidak. Tidak. Nah, ibu membagikan beberapa alat-alat ini ke kalian untuk berikutnya kita melakukan uji coba. Ibu nyalakan dulu lampunya. Nah, apa itu cahaya? Ada yang tahu apa itu cahaya? Tidak. Tidak. Jadi cahaya adalah energi yang membuat kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Jika tidak ada cahaya, mata kita tidak bisa melihat apa-apa. Jadi cahaya sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ibu rasa nih masih banyak yang kaku. Jadi ibu minta kalian berdiri untuk kita melakukan ice breaking. Berdiri semuanya, berdiri. Jadi kita akan nyanyi tentang sifat-sifat cahaya biar kita lebih memahami tentang sifat-sifat cahaya. 1, 2, 3. Ada 6 macam sifatnya cahaya. 1 apa? Lurus. 2 dipantulkan. 3 bisa tembus benda-benda yang bening. 4 dihiaskan. 5 diuraikan. Menjadi terbang. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat ke-6. Itulah kawan sifat
kita akan belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi kelompok pertama di barisan ini, kelompok kedua di sini, dan kelompok ketiga di sini. Untuk kelompok pertama, dia akan melakukan uji coba cahaya merambat lurus menggunakan media kardus yang tengahnya digoloki dan ini media gelapnya. Untuk kelompok kedua, dia akan membuktikan bahwa cahaya ini dapat menembus benda-benda bening. Dan untuk kelompok ketiga akan membuktikan kalau cahaya dapat dipantulkan menggunakan cermin. Untuk kelompok pertama, mereka akan melakukan percobaan pertama, yaitu membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Apakah cahaya merambat lurus? Iya. Iya. Jika salah satu benda ibu geser, apakah di media karton yang hitam ini akan menghasilkan bayangan? Tidak. Tidak. Karena dengan ini membuktikan bahwa cahaya merambat Lurus. ya, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Untuk kelompok kedua, mereka akan melakukan uji coba membuktikan apakah cahaya bisa menembus setiap benda. Yang pertama, benda berupa gelas yang berisikan air. Yang kedua, mika bening. Dan yang ketiga, media yang gelap. Untuk kelompok 2, silahkan dibuktikan uji coba yang pertama. Apakah senter dapat menembus? Ya, dapat menembus. Oke, silahkan diisi LKPD-nya. Untuk percobaan yang kedua, senter dan mika bening. Ada bayangannya atau tidak? Ada. Ah ya, ada. Selanjutnya percobaan yang kedua. Apakah cahaya dapat menembus benda gelap? Tidak. Tidak ada cahayanya yang di belakang. Oke, silahkan dilengkapi LKPD-nya beserta keterangannya. Untuk kelompok ketiga, dia akan membuktikan percobaan ketiga tentang cahaya apakah dapat dipantulkan atau tidak. Silahkan kelompok 3 dibuktikan. Nah, cahaya dapat dipantulkan ya. Pantulannya berada di media berwarna hitam. Oke, jika sudah silahkan isi LKPD-nya. Nah, tadi kita sudah melakukan berbagai percobaan ya. Jadi tadi cahaya di kelompok 1 ada ngapain? Cahaya merambat lurus. Di kelompok 2 ada cahaya menembus benda bening. Di kelompok 3 ada cahaya dapat dipantulkan. Nah, jadi ibu mau perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikannya. Karisma kelompok 1 dipersilahkan maju presentasikan hasil percobaannya yang telah dicobakan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan cahaya dapat merambat lurus. Pada saat kondisi lubang karton, cahaya dapat terlihat. Pada saat kondisi lubang karton, cahaya tidak terlihat. Jadi pada saat kondisi lubang kartonnya ini tidak sejajar atau zigzag, cahayanya tidak dapat terlihat. Kalau lubang kartonnya lurus, cahayanya membuktikan cahaya merambat lurus. Seperti itu. Silakan duduk Karisma. Terima kasih. Jadi kita kasih tepuk wow-nya ya. 1, 2, 3, tepuk wow. Kasih gue. Kasih gue. Kasih o. Kasih o. Kasih gue. Kasih gue. Wow, keren. Wow, keren. Jadi
benar banget ya yang tadi yang telah disampaikan oleh temannya, bahwa dari percobaan pertama bahwa cahaya ini dapat merambat lurus, artinya apabila salah satu benda digeser maka itu membuktikan cahayanya ini tidak menyampai benda yang berwarna gelap. Untuk percobaan kedua kita melakukan percobaan apa namanya tadi? Cahaya dapat menembus benda bening. Untuk cahaya dapat menembus benda bening, dia hanya bisa melalui media bening seperti air, mika bening, dan benda-benda bening lainnya. Selanjutnya untuk percobaan ketiga, melakukan apa? Cahaya dapat memantulkan. Ya, cahaya dapat memantulkan dalam bentuk zigzag. Jadi hari ini kita sudah belajar 3 percobaan cahaya dan sifat-sifatnya. Ada cahaya dapat dipantulkan, ada cahaya merambat lurus, dan ada cahaya menembus benda bening. Betul sekali. Jadi kesimpulannya hari ini yang telah kita belajarin tadi, di awal tadi kita udah membahas bahwa cahaya itu ada 2, ada cahaya alami dan cahaya buatan. Terus tuh tadi kita juga sudah melakukan ice breaking dengan nyanyian cahaya dan sifat-sifatnya. Jadi sifat-sifat cahayanya ada banyak, ada 6. Tapi yang kita pelajari hari ini dan melakukan uji coba hari ini cuma ada ini. Gimana pembelajarannya hari ini? Apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan. Menyenangkan ya. Jadi untuk tugas di rumah, aku mau memberikan kalian tugas yang akan dikumpulkan minggu depan. Silahkan dikerjakan ya. Jadi sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin menyampaikan bahwa minggu depan kita akan belajar tentang fotosintesis. Jadi Ibu harapkan kalian akan membaca bukunya bab 5, bab selanjutnya. Nah, sebelum kita akhiri, ketua kelasnya silahkan pimpin doanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.